Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan sang guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah pada dunia dan sesama. Kini kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadap realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menghadap hadiratnya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga dan mengingatkan kembali panggilan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 226 bait 1 dan 4. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi yang setia memelihara ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya ada pada saudara sekalian. Demikianlah kiranya atas saudara juga. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi peneguhan kuasa-Nya dan juga perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban, yaitu mewartakan kasih, pengampunan,
pengharapan dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 223, bait 1 dan 3. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahteranya. Seperti sabdanya dalam Injil Markus pasal 16, ayat 15b yang mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Sudahkah seluruh kehidupan ini kita pergunakan sebagai sarana menjadi saksinya? Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, maka pada kenyataannya seringkali kita mementingkan diri kita sendiri, mencari kenyamanan diri, dan kurang peduli pada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan pertobatan kita di hadapan Tuhan melalui doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering tidak peduli dengan sesama kami, dan lebih mementingkan diri kami sendiri. Kami belum menjadikan hidup kami sepenuhnya sebagai kesaksian yang hidup akan kasih dan kebenaran. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami. Bantulah kami untuk terus membenahi diri, baik pikiran, kehendak, dan perbuatan kami. Dalam Kristus doa ini kami mohon. Amin.
Kita lanjutkan doa kita dengan nyanyian permohonan Kidung Jemaat 26, pasal 1 dan 4. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dunia di mana kita tinggal seringkali kehilangan damai sejahtera. Kecenderungan manusia adalah berbuat dosa, dan damai sejahtera itu semakin menjauh. Tetapi bersyukur, karena Tuhan tidak pernah melupakan umat-Nya. Ia menganugerahkan damai sejahtera bagi dunia yang seringkali kehilangan damai. Sebagaimana sabda dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara yang terkasih, tuntunan dan penyertaan Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk terus melangkah mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahtera dalam hidup ini. Marilah kita bernyanyi dari NKB 49, bait 1 dan 3.
Mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Bapa yang baik, Engkau tahu bahwa kehidupan kami dipenuhi dengan berbagai macam persoalan. Persoalan-persoalan itu kadang begitu menghimpit kami. Dan tidak jarang kami merasa takut, merasa khawatir, kecil hati, bahkan kehilangan harapan. Oleh karena itu ajarilah kami Bapa, untuk terus meyakini bahwa tangan-Mu yang kuat senantiasa memegang kehidupan kami. Dan keyakinan itu membuat kami berani untuk menjalani kehidupan ini. Keyakinan itu menghadirkan semangat dan kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai macam persoalan, bahkan kesulitan. Kami meyakini bahwa genggaman tangan-Mu atas kami tidak pernah Engkau lepaskan. Dan berkat-Mu juga senantiasa Engkau sediakan bagi kami. Di dalam bingkai keyakinan kami yang demikian itu, maka kami membawa rangkaian doa kami. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit, yang ada dalam usia lanjut, yang ada dalam pergumulan kesulitan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan pertolongan. Kami juga memohon kelangsungan berkat-Mu Bapa, bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah di tengah-tengah situasi yang masih dibayang-bayangi dengan pandemi COVID-19 ini, sebagai keluarga kami tegak berdiri dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Biarlah segala kesulitan dan pergumulan hidup yang kami miliki tidak mematahkan semangat kami, tetapi kami boleh menjalaninya dengan keyakinan Tuhan menyertai. Kami juga memohon kelangsungan berkat-Mu bagi kehidupan bergereja kami. Kiranya Bapa juga terus menganugerahkan segala kebaikan. Bapa terus menuntun ketika kami melakukan segenap pelayanan yang ada. Dan biarlah pelayanan gereja-Mu Bapa juga terus membawa sukacita dan damai sejahtera, baik bagi kami sebagai warga gereja maupun orang-orang yang ada di sekeliling kami. Demikian juga gereja-gereja dimanapun berada. Biarlah Bapa terus memberkati dan menyertai. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang peduli dengan kehidupan ini. Orang-orang yang memperjuangkan hak-hak orang lain. Saudara-saudara kami yang berjuang demi kehidupan orang lain. Saudara-saudara kami yang berjuang demi masa depan anak-anak, demi keadilan, kesejahteraan umat. Bapa menganugerahkan kesetiaan, keberanian, dan hikmat. Biar setiap orang yang mau memikirkan orang lain dalam perjuangan mereka senantiasa terus melakukan perjuangannya itu dengan baik. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau tahu Bapa, bahwa kami masih diliputi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Tidak hanya pandemi, tetapi juga berbagai gejolak yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami mohon berkat. Bapa berkenan memberkati para pemimpin kami.
sehingga mereka dapat merancang segala sesuatu yang baik bagi bangsa ini. Melalui mereka, Bapa, bangsa kami juga boleh mengalami pemulihan dan pemulihan. Terlebih hari ini, di tengah-tengah bangsa yang majemuk, kami umat Kristiani dan juga umat Muslim bersama-sama merayakan hari raya yang bermakna bagi kehidupan keagamaan kami. Ini momen yang spesial, dan biarlah momen ini juga kami maknai dengan baik. Di tengah-tengah kebersamaan waktu yang ada ini, kami boleh saling menghargai, kami boleh saling menghormati, kami boleh saling menyatakan kasih satu dengan yang lain. Tidak hanya kami sebagai masyarakat Kristiani dan umat Islam, tetapi biarlah keadaan hormat menghormati dan saling mengasihi ini juga berlaku bagi setiap masyarakat yang ada di tengah-tengah bangsa ini dengan berbagai macam agama yang ada. Tolonglah kami supaya kami senantiasa menjaga kerukunan di tengah-tengah keperbedaan kami. Kami saling menjunjung tinggi martabat manusia. Kami hadir dengan cinta kasih kami dan jauhkan kami dari segala kejahatan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya dengan mengaturkan persembahan syukur. Persembahan syukur pada ibadah ini akan kita dasarkan dari surat Ibrani pasal 13 ayat 15-16 yang demikian sabdanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bersamaan dengan pengumpulan persembahan, kita bernyanyi dari PKJ 149, pasal 1 ayat 1-3. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Hadir dan Maha Kasih, saat ini kami membawa persembahan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan menerima, sehingga persembahan ini dapat menjadi alat bagi keluasan damai sejahtera-Mu di bumi ini.
Ajarilah kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami mohon di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah saat ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 48 sampai dengan yang ke-53. Lukas 24 ayat 48 sampai 53 demikian. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita, secara khusus orang-orang Kristiani karena merayakan hari kenaikan, tetapi juga hari istimewa bagi kita sebagai warga masyarakat Indonesia, karena di hari yang sama saudara-saudara kita yang Muslim juga merayakan hari raya Idul Fitri. Jadi ada dua perayaan yang berdekatan dan bersamaan. Dan tentu ini menjadi momen spesial bagi kita dan kita terus belajar untuk saling menghargai, menghormati, dan mengasihi satu dengan yang lain. Nah, dari pembacaan Lukas pasal 24 ayat 48 dan 53 sampai dengan 53, kita akan menghayati bacaan kita ini dengan sebuah tema, yaitu mengimani penyertaan Tuhan yang tetap. Mengimani penyertaan Tuhan yang tetap. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca bacaan kita pada saat ini, ayat Lukas 24 ayat 48 sampai 53, atau lebih khusus lagi ayat 50 sampai 53, maka kesan pertama yang kita dapatkan adalah bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukanlah sebuah peristiwa yang kebetulan. Ini yang kesan pertama yang saya tangkap ketika membaca Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah sebuah peristiwa yang kebetulan, tetapi sebuah peristiwa yang sudah ada dalam rencana. Nah, dari mana kita bisa menangkap kesan itu? Kita bisa lihat dari ayat
yang ke-50. Jadi setelah Yesus berbicara banyak tentang apa yang menjadi tugas para murid, setelah mereka bersama dengan Yesus menyaksikan apa-apa yang telah dilakukan oleh Yesus, mereka menjadi saksi semuanya itu, lalu mereka diberi janji bahwa kuasa yang dari tempat tinggi akan diberikan kepada mereka. Lalu Yesus membawa mereka keluar, ini ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Jadi ini urutan peristiwa. Ada kata lalu yang menghubungkan antara ayat sebelumnya dengan ayat selanjutnya. Lalu Yesus membawa mereka keluar, membawa para murid keluar sampai dekat Betania. Ini adalah sebuah nada bahwa peristiwa kenaikan itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Ini kesan yang pertama yang saya peroleh ketika membaca teks ini. Lalu kesan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, nampaknya para murid itu sudah siap dengan perpisahan dengan Yesus. Jadi kalau yang pertama tadi bahwa kenaikan itu sudah ada dalam rencana, maka kesan yang kedua nampaknya para murid ini sudah siap untuk berpisah dengan Yesus. Sudah siap. Biasanya perpisahan itu membawa kesedihan, gitu ya. Bener nggak sih? Biasanya kalau berpisah dengan orang yang kita kasihi, biasanya kita itu lalu bersedih. Bahkan saking sedihnya bisa jadi nangis-nangis gitu ya, karena berpisah. Tetapi kita melihat dalam peristiwa perpisahan Yesus dengan murid-murid ini kok nampaknya tidak memiliki kesedihan, tetapi sebaliknya. Mereka sangat bersukacita. Kalau kita baca di ayatnya yang ke 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi ini yang saya tangkap sebagai kesiapan para murid. Mereka bersukacita sekalipun harus berpisah dengan Yesus. Nah, dari sini lalu memunculkan pertanyaan besar, loh, kenapa? Atau apa yang membuat mereka ini siap? Biasanya perpisahan itu membuat duka, tetapi ini justru membawa sukacita yang sangat di antara para murid. Lalu apa yang membuat mereka demikian siapnya menghadapi perpisahan dengan Yesus? Kalau kita coba runtut peristiwa setelah kebangkitan sampai sebelum kenaikan, Bapak, Ibu, Saudara, maka kita dapat melihat berulang kali Yesus menjumpai para murid. Tidak hanya sekali, tetapi berulang kali Yesus menjumpai para murid. Dan setiap kali berjumpa dengan para murid, Yesus mencoba mengingatkan para murid bahwa apa yang dialami oleh Yesus, menderita, mati, dan bangkit, itu adalah bagian dari rencana Bapa. Jadi dalam perjumpaan itu Yesus mencoba meneguhkan iman para murid akan rencana Bapa ketika mau menyelamatkan umatnya. Dan Yesus berulang kali meneguhkan, meyakinkan para murid akan hal itu. Dan nampaknya ini sedikit banyak menghantar para murid untuk memiliki kesiapan ketika harus berpisah dengan Yesus. Ketika Yesus menjumpai para murid, Yesus datang dan menunjukkan bahwa dirinya tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika mereka ada dalam ruangan yang terkunci, Yesus bisa datang dan hadir di tengah-tengah mereka. Dan sedikit banyak nampaknya ini membuat para murid menjadi yakin bahwa Yesus yang bangkit adalah Yesus yang maha hadir.
Ia tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Dan peristiwa kenaikan ini Bapak Ibu Saudara semakin meneguhkan keyakinan para murid bahwa Yesus itu memang Tuhan yang punya kuasa baik di bumi maupun di surga. Yesus adalah Tuhan yang maha hadir. Ia dapat hadir kapanpun dan dimanapun. Dan nampaknya para murid ini semakin diteguhkan keyakinannya itu. Dan peristiwa kenaikan adalah peristiwa yang semakin membuat para murid mengerti. Oh, ternyata Yesus adalah Tuhan yang punya kuasa di bumi dan di surga. Dan karena itu maka para murid tidak lagi merasa kehilangan. Karena mereka yakin bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mengerti, dan Tuhan yang tidak pernah menjauh dari mereka. Dan inilah nampaknya yang membuat mereka tidak merasa kehilangan ketika harus berpisah dengan Yesus. Tetapi justru sebaliknya, mereka sangat bersukacita karena Yesus adalah Tuhan yang punya kuasa dan Tuhan yang maha hadir. Lalu yang ketiga, kesan yang dapat kita tangkap adalah para murid sangat yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Ketika Tuhan Yesus menjanjikan, tinggallah kamu di kota ini, aku akan memberikan kuasa dari tempat tinggi untuk bekalmu melanjutkan tugas menjadi saksi. Murid-murid setia untuk menunggu apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Makanya keterangan di ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, apa yang dapat kita refleksikan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, para murid memiliki keyakinan akan Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha kuasa. Nah, keyakinan yang demikian itu patut untuk kita bangun juga dalam kehidupan ini. Artinya bahwa yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan maha hadir, Tuhan maha melihat, Tuhan maha kuasa baik di bumi maupun di surga, ini patut untuk kita bangun dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena keyakinan itu akan menolong kita untuk mampu menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Ketika para murid memiliki keyakinan itu, mereka punya keberanian untuk bersaksi tentang Kristus. Nah, ketika kita punya keyakinan yang sama, maka kita juga akan memiliki keberanian untuk mewartakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Keyakinan bahwa Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha mengerti, Tuhan maha melihat, Tuhan yang akan terus menyertai. Nah, ketika ini ada dalam hidup kita, maka kita juga akan punya keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah ini, kita akan memiliki kekuatan untuk terus melanjutkan perutusan yang dari Tuhan. Dan tidak hanya itu tentunya. Keyakinan Tuhan maha hadir, Tuhan maha kasih, Tuhan yang akan terus menyertai, juga akan mendorong kita untuk memperbaiki diri. Di mana-mana ada Tuhan, di mana-mana Tuhan beserta dengan kita. Nah, kalau kesadaran ini akan terus mengiringi kita, maka kita akan terus berjuang untuk membenahi diri. Karena dimanapun kita berada, di situ ada Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan memiliki keberanian untuk menghadapi segala persoalan kehidupan. Ada Tuhan yang maha hadir, ada Tuhan yang maha kuasa, ada Tuhan yang maha menolong. Dalam setiap pergumulan kehidupan kita, kita akan dikuatkan.
karena kita tidak menghadapinya sendiri, tetapi ada Tuhan yang terus beserta dengan kita. Nah, biarlah keyakinan yang seperti itu tumbuh dan hidup di dalam kehidupan kita. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selamat menghidupi iman bahwa penyertaan Tuhan itu tetap dan akan membawa kita punya keberanian untuk bersaksi dan menjalani kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan masuk di dalam waktu teduh sejenak dan kita akan menghayati pujian Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu
Mari kita berdoa. Bapa, ajari kami untuk terus mengimani bahwa penyertaan-Mu tetap. Ajari kami untuk mengimani bahwa Engkau Maha Hadir, punya kuasa di bumi dan di sorga. Dan karena itu maka kami punya keberanian untuk menjadi saksi-Mu. Demikian juga kami punya keberanian untuk menjalani kehidupan ini. Ajari kami juga untuk percaya bahwa janji-Mu pasti akan Engkau genapi. Dengan keyakinan itu, kami terus memiliki pengharapan. Hidup kami semangat sekalipun ada banyak hal yang harus kami perjuangkan. Jadikan seluruh kehidupan kami menjadi kesaksian yang baik tentang Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami serahkan doa ini. Amin. Marilah kita tunaikan tugas panggilan dari Tuhan dalam hidup kita. Kita bangun kedekatan dengan Tuhan dan dengan pertolongannya kita berkarya mewartakan kasih, pengharapan dan damai sejahtera Tuhan di dalam hidup ini. Kita bernyanyi dari NKB 189, bait 1 dan 2. Marilah
bersama umat Tuhan di berbagai tempat, kita berdiri dan menyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kembalilah ke dalam kehidupan saudara-saudari dalam keseharian, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.